Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Pada hari ini adalah pembelajaran untuk yang pertama kali di tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah kalian yang naik kelas dari kelas 11 ke kelas 12, saya ucapkan selamat untuk kenaikan kelasnya. Semoga semakin soleh, soleha, semakin berprestasi, dan semakin semangat giat dalam belajar untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan pagi hari ini, maka saya selaku pemegang mata pelajaran fikih di kelas 12 ini, saya hanya memegang fikih, tidak seperti yang kelas 11 kemarin. Kalau kelas 11 kemarin saya ada sejarah dan sejarah Indonesia serta fikih. Kalau kelas 12 saya hanya mengampu mata pelajaran fikih. Anak-anakku sekalian, baik dari jurusan IPA, IPS maupun bahasa, sebelumnya saya doakan semoga kita semua, baik saya maupun kalian, selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari bala, khususnya yang lagi rame ini, entah kapan selesainya, semoga secepatnya selesai, yaitu pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi virus ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali, agar kita bisa saling bertanya tentang mata pelajaran dan kita membahas mata pelajaran kita secara tatap muka itu lebih bermanfaat dan lebih mengena ketimbang melalui daring seperti ini. Dan tidak lupa saya ucapkan sekali lagi selamat untuk anak-anakku yang sudah naik kelas. Yang tidak naik kelas, kita doakan semoga mereka yang tidak naik kelas bisa mendapatkan ilmu dengan baik dan bisa mengikuti perkembangan pada keilmuan yang ada di sekolah yang mereka tempati. Pada mata pelajaran fikih ini, kelas 12 itu membahas tentang pelajaran pertama itu tentang khilafah atau pemerintahan dalam Islam. Yang kedua, kita belajar adalah jihad dalam Islam. Kemudian sumber hukum Islam. Kemudian yang keempatnya adalah ijtihad. Dan yang materi terakhir nanti adalah hukum syar'i. Kelas 12 ini nanti waktunya terasa sangat singkat, karena tidak seperti kelas 10 maupun kelas 11 itu bisa full pembelajarannya di tahun ajaran itu dari semester 1 sampai semester 2 itu bisa full. Tapi kalau di kelas 12 itu semester 2 itu biasanya waktunya lebih cepat, karena dia terbentur dengan ujian nasional. Tapi karena waktunya sangat cepat dan sangat singkat ini, karena anak-anak belum mengambil LKS, nanti LKS-nya sudah ada, tinggal diambil dan nunggu jadwal untuk mengambilannya. Ini sementara saya memakai LKS lama yang dipakai tahun kemarin, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Dan untuk saat ini kita belajar tentang khilafah. Tentunya khilafahnya ini adalah khilafah dalam Islam. Kalau dilihat dari segi pengertian, khilafah dalam Islam itu adalah bentuk pemerintahan Islam yang telah dicontohkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi, kepemimpinan itu disebut dengan juga khilafah. Dan tidak hanya berhenti di zaman Nabi. Khilafah ini dilanjutkan di zaman Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita ketahui,
Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar, itu sebagai khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Khilafah ini biasanya pemilihannya itu secara aklamasi. Aklamasi ini disebut aklamasi itu karena pemilihannya itu secara langsung, tidak demokratis seperti yang di Indonesia pemilihan presiden itu. Kalau pemilihan presiden itu kan pakai voting atau pakai rakyat, kemudian rakyat untuk memilih, kemudian dihitung hasil pemilihannya itu. Tapi kalau khilafah, sejak zaman Nabi atau sejak khalifah pertama siapa Abu Bakar As-Siddiq itu langsung ditunjuk untuk menjadi pengganti Rasul, tapi bukan pengganti sebagai Nabi atau sebagai Rasul. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Loh, kok kenapa yang sekarang ramai diperbincangkan ada Nabi ini, Nabi itu, ada Musailamah dalam zaman dulu, ada Musailamah Al-Kadzdzab, Saba Salamiyah dan sebagainya. Kemarin di Indonesia ada orang ngaku-ngaku menjadi Nabi itu dan sebagainya. Nah, itu namanya adalah Nabi palsu. Dan Nabi yang tidak, ya istilahnya tidak disahkan oleh Allah seperti itu. Ya, jadi Nabi-nabi sekarang itu adalah nabi palsu yang perlu diperangi malah justru mereka itu. Karena zaman sahabat pun orang-orang yang mengaku nabi bahkan diperangi, bahkan dibunuh. Tapi itu bisa merusak akidah seseorang, bisa merusak akidah generasi-generasi Islam. Maka dari itu, ini khilafah ini berarti pemimpin suatu pemerintahan dalam Islam, tetapi di bawah kekuasaan atau tidak ada istilahnya apa ya, bukan di bawah, artinya pemimpin tertinggi di dalam pemerintahan Islam, bukan pemerintahan yang majmuk seperti di Indonesia ini. Biasanya sistem khilafah itu dipakai oleh negara-negara yang memiliki, mereka itu istilahnya apa ya, pemerintahannya pakai syariat Islam. Semuanya pakai syariat Islam. Kalau pakai syariat Islam, yaitu harus mengikuti semua yang ada dari aturan-aturan Islam itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam menjalankan suatu pemerintahan atau pengambil keputusan itu, dia harus berani menerapkan hukum Islam. Kalau memang ada orang mencuri, kemudian ketangkap dan terbukti memang itu mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan. Kalau mencuri lagi, potong kaki, jadi silang. Itu hukum Islam harus diterapkan seperti itu. Kalau pemerintahannya itu adalah pemerintahan dalam Islam. Kalau misalkan diterapkan di Indonesia bagaimana? Ya tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena di Indonesia ini banyak sekali agama, tidak hanya agama Islam. Meskipun di negara kita Indonesia ini mayoritasnya adalah Islam, kebanyakan Islam. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa hasil dari kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya dari umat Islam saja, hanya umat Islam bukan. Tapi umat lain itu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka kalau di Indonesia itu memakai syariat Islam atau pemerintahannya Islam, yang pasti umat-umat lain itu akan protes dan malah bahkan memberontak, dan akhirnya terjadi perang antar saudara, bukan saudara seiman Muslim, tapi saudara lain agama. Itu seperti itu.
tidak bisa diterapkan. Dan kalau ada organisasi-organisasi yang menginginkan Indonesia ini memakai khalifah atau khilafah, maka itu tidak mungkin. Itu malah justru membahayakan kedaulatan rakyat Indonesia sendiri. Akan timbul perpecahan-perpecahan di mana-mana kalau itu diterapkan. Baiklah, tentang khalifah, tentang khilafah ini ada yang menyebut siasah atau sebelum kita lari terlalu mendalam tentang pembahasan khilafah ini, maka lebih dulu perlu diketahui tentang siasah syariah. Siasah syariah ini adalah kerangka dari sistem kekhalifahan. Artinya kerangka itu ya berdirinya suatu kekhalifahan itu, berdirinya suatu khilafah atau khalifah itu ya tergantung siasah syariahnya ini. Kalau siasah syariahnya ini sudah berjalan bagus, kemudian sudah memadai, ya bisa untuk menerapkan sistem khilafah. Artinya kalau benar-benar mau menegakkan syariah dalam syariat Islam, kalau di Indonesia ada di Indonesia ada di daerah tertentu, khususnya daerah istimewa Aceh. Istimewa Aceh itu namanya syariat Islam. Berlakunya hukum cambuk, kemudian potong tangan dan sebagainya, itu di Aceh berlaku. Ya, tapi kalau seluruh Indonesia ini memperlakukan hal seperti itu ya tidak bisa. Nanti saya bilang tadi itu akan merusak kedaulatan rakyat Indonesia. Siasah syariah ini sering ada juga yang menyebut istilah siasah dusturiah. Siasah syariah itu menyangkut kekuasaan, kemudian fungsi pemerintahannya, kemudian tugas penguasanya ini apa. Tentunya tugas penguasanya ini adalah yang sudah ditentukan oleh syariat-syariat Islam. Dan tentunya selain itu pasti ada hubungannya dengan kedaulatan rakyat. Ini isi dari siasah syariah atau dusturiah tadi itu. Ya, isinya adalah membahas tentang permasalahan kekuasaan, kemudian fungsi pemerintahan dan fungsi penguasa. Nah, kemudian kita lihat kedaulatan rakyatnya itu mampu atau tidak. Kalau semua itu sudah mampu dijalankan dan nantinya tidak akan timbul masalah dan tidak timbul maldorotnya, ya tidak masalah dilaksanakan khilafah, terserah bebas. Malah kalau bisa malah bagus. Tapi lihat dulu antara manfaat dengan maldorotnya itu lebih banyak mana kalau diterapkan. Kalau diterapkannya di Indonesia ini lebih banyak maldorotnya, maka tidak boleh diterapkan, akan merusak kedaulatan rakyat itu sendiri. Menurut Syekh Abdul Hanan, terdapat beberapa hal pokok dalam khilafah. Antara lain, khilafah itu yang pertama, hal pokoknya adalah kedaulatan itu ada di tangan Allah, ada di tangan Tuhan. Landasan dalam suatu negara itu, suatu negara yang menerapkan khilafah itu wajib harus berdasar pada Al-Quran dan hadis, serta ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Baik ijtihadnya itu individual sendiri, ulama hanya satu ulama, maupun kelompok atau ulama lain. Itu wajib mengikuti. Di luar itu tidak bisa. Inilah khilafah. Maksudnya kedaulatan mutlak di tangan Tuhan, memegang Quran dan hadis, ya itu tadi itu. Kalau memang itu orang itu mencuri, nah, hukum pencurinya harus tangan potong. Mencuri sekali, ketahuan, tangan potong. Kalau kedua kali,